Masalah syukur teman-teman. Kenapa kita harus bersyukur? Apa sebabnya? Makna bahasa Indonesia itu berterima kasih. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita harus berterima kasih pada kebaikan-kebaikan manusia? Karena memang itu fitrah, itu alami. Tidak masuk akal kalau ada orang berbuat baik sama kita lalu kita balas dengan kejahatan. Tidak masuk akal ada orang senyum kita marah misalnya. Tidak masuk akal orang ramah lalu kita kasar, kan tidak mungkin. Nah, semua itu teman-teman sekalian sudah fitrah. Oleh karena itu Allah jadikan sebagai peraturan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilih kita bermula dari sekian miliar sperma. Tidak asing buat kita secara ilmiah, gumpalan-gumpalan sperma yang keluar dari seorang suami di kerahim istrinya itu miliaran sperma kecil yang merupakan bagian dari manusia. Satu sperma kecil ya di miliaran itu akan menjadi manusia. Nah, sekian miliar sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulai dari sini nikmat terbesar. Allah gugurkan yang lainnya, Allah buat kita yang menyentuh sel telur tersebut, lalu jadilah kita sebagai manusia. Belum lagi pada saat pembentukan dengan sempurna. Kita semua sekarang menikmati, berapa tahun kita nikmati mata kita melihat, telinga kita mendengar, lidah kita, bibir kita mengecap dan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah, kemaluan dan seluruh organ tubuh kita dengan berbagai macam fungsinya. Ya, kayak tadi Bapak Ibu makan daging, ayam, salad, buah-buahan, minum apa saja, itu kan kita manusia hanya memilih dan menikmati kan. Sekarang kita tadi siang Bapak Ibu lapar mau makan kan, kita tinggal lihat di tatanan restoran tadi, mungkin di restoran ini misalnya kita lihat ada makanan ini, saya pengen ini makan, kita tinggal milih kan, dan kita nikmati, itu saja. Nikmat itu cuma kita nikmati, oh ya enak ya, oh ya pedas ya, oh ya gurih ya. Selebihnya kita nggak ada urusan lagi. Begitu masuk ukuran sepertiga jari kita ke tenggorokan, kita udah nggak tahu yang mana ayam, yang mana yang mana daging sapi tadi, yang mana salad, yang mana, dan apa saja komposisi makanan tersebut, masing-masing vitamin, nutrisinya itu diatur sedemikian rupa. Itu kan sudah terpilah dengan sendirinya, mana yang ke darah, mana yang ke tulang, mana yang ke otot, semuanya sudah tertata dengan begitu rapi. Ini sistem raksasa, ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Ya, ini luar biasa. Oksigen yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh kuping, dan semua itu adalah nikmat yang besar. Makanya Allah menjadikan di diri kita sendiri, Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kalian melihat? Masalah itu belum di sekitar kita. Allah SWT siapkan berbagai macam fasilitas. Bagaimana dengan di alam semesta, di bumi ini, dengan pohon yang sekian banyak yang Allah SWT ciptakan dengan berbagai macam fungsinya, hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, oksigen, air, luar biasa deh. Pokoknya memang sudah sangat sulit untuk kita melihat dan menilai nikmat Allah. Dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya, karena terlalu banyak. Kita kalau sesak nafas lalu butuh bantuan oksigen, berapa harganya satu tabung tuh? Dan begitu susahnya kita untuk bernafas, tapi dibantu dengan tabung tersebut baru bisa. Sekarang kita sehat tanpa kita sadari, masuk keluar ini oksigen dan hasil pembakaran dikeluarkan dengan sangat mudahnya, bertahun-tahun begitu. Itu kan luar biasa. Belum tadi pencernaan makanan dan terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit sekali untuk kita gambarkan Bapak Ibu sekalian, susah sekali ya. Kita bisa tidur, sebuah nikmat. Maaf ya, kita bisa buang air besar, buang kecil, sebuah nikmat. Bukankah kita kesulitan Bapak Ibu sekalian kalau kembung? Berapa kali kita rasakan tidak bisa ngeluarin angin, tidak bisa buang air besar, dan berapa banyak masalah kita selesai dengan kita bisa buang air besar, buang air kecil. Kotoran manusia saja bisa jadi bisnis. Kalau bukan karena keringat manusia tidak ada roll on, kalau bukan karena kotoran gigi manusia tidak ada odol dan sikat gigi, kalau bukan karena keringat badan tidak ada sabun dan sampo dan seterusnya. Bukankah dokter-dokter, spesialis THT dan segala macam itu kan kena masalah yang dihadapi dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya Allah mengatur kehidupan ini dengan begitu luar biasa kompleksnya, dan kita menyimpulkan dengan satu bahasa, kalau kita beriman kepada Allah, kita tinggal nikmatin yang apa perintahkan sesuai dengan apa yang Allah izinkan, yaitu bakti beribadah kepadanya, dan kita syukuri, selesai. Nah seperti itu. Dan Allah janjikan dalam Al-Quran surah Ibrahim surah 14 ayat 7, Allah mengatakan wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan Muhammad menyeru dan memang mengiklankan secara resmi, kalau kalian bersyukur
berterima kasih dari hal yang kecil sampai hal yang besar, maka pasti aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, mengingkari itu sebagai sebuah nikmat, maka sungguh siksaku sangat pedih. Saya ingin berikan gambaran yang biasa kita tidak sadar tapi masuk masalah pemungkiran nikmat. Contoh misalnya rasa capek, rasa haus, rasa lapar, ya, sakit. Kalau kita tanya siapapun dari kita, mau nggak Bapak Ibu lapar? Jawabannya orang pasti nggak mau. Mau haus nggak? Nggak mau. Bahkan kalau kita lapar haus, kita mau segera hilangkan, kan gitu. Mau nggak capek? Orang nggak mau capek. Orang cari kenyamanan supaya nggak capek. Sakit, orang juga nggak mau sakit. Tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun bisa kita anggap sebagai nikmat. Kenapa? Karena kalau kita dari pagi seharian makan, atau misalnya anggaplah tadi Bapak Ibu makan siang kenyang sekali, sudah makan 2 piring makanan dengan berbagai macam jenis makanannya. Setelah kenyang ditawarkan lagi makanan kesukaan Bapak Ibu, masih mau makan ya? Sudah nggak mau, karena kita kenyang kan? Coba kalau kita lapar, mungkin dikasih nasi sama sambal sama tempe saja lahap sekali kita makan. Sekarang pertanyaannya, lapar ini ya nikmat atau ujian? Karena kalau kita bilang dia murni ujian, padahal sebenarnya lapar itu membuat kita nikmat makan. Jadi enak sekali makan itu karena kita lapar, gitu kan. Orang kalau tidak haus, Bapak Ibu lagi tidak haus, selalu ditawarkan, mau minum apa Pak? Mau minum apa Bu? Mungkin kita masih pikir, apa ya? Kopi, teh, yang hangat, yang dingin, yang manis, ya, segala macam kita masih pikir. Tapi kalau kita lagi haus, saya minta air es. Ingat kalau kita puasa, lagi haus-hausnya, minum seteguk air es, minum teh dingin, sirup, nikmatnya luar biasa. Berarti haus ini nikmat atau ujian sebenarnya, kan gitu. Betul juga orang kalau dari pagi Bapak Ibu sekarang tidur. Anggap bisa tadi pagi Anda tidur sampai malam tidur. Anggaplah kalau dia muslim masih bangun sholat lah, ya. Sholat dulu tidur lagi, asar tidur. Terus malam disuruh tidur lagi, masih mau tidur gak? Sudah enggak kan? Coba kalau dari pagi kita aktivitas sampai capek malam, tidur 2-3 jam itu luar biasa enaknya. Berarti capek ini nikmat atau ujian sebenarnya? Kalau saya melihat dengan kacamata kami dan teori agama yang kami ketahui, ini adalah sebuah nikmat yang besar. Begitu juga dengan sakit. Sakit itu teman-teman cuman kendaraan agar kita menyadari besar nikmat Allah. Perbukti Anda sekarang yang hidup di sini, sampai sekarang kita masih hidup, lihat secara persentase selama umur kita. Misalnya kita di sini 30, 40, 50 tahun misalnya, mana lebih banyak sakitnya atau sehatnya? Sehatnya, kan gitu. Sakit itu Allah datangkan hanya sebagai sentilan. Nih ingat nih, ada nikmat yang besar depan matamu. Kita nggak lagi sakit Bapak Ibu sekalian, lagi meriang, demam. Terus depan mata kita ada orang teguk minuman dingin. Kita, enak bener ya kalau orang sehat, kan gitu. Jadi sakit itu membawa kita menyadari besarnya nikmat itu. Jadi sebenarnya semua itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW itu selalu tidak meninggalkan syukur ini, baik dalam keadaan nikmat atau ujian sedang ada. Maka dalam riwayat yang sahih Nabi SAW kalau ada nikmat beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kalau ada ujian, Nabi masih bilang Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas setiap keadaan. Jadi Nabi pun masih bersyukur karena semua itu dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak ujian dalam hidup kita ternyata membawa pada kebaikan-kebaikan. Orang gagal menikah sama seseorang dianggap ujian sama dia, padahal sebenarnya sekian tahun dia tahu ini lebih baik buat dia. Berapa banyak tadinya kita mau bisnis sama seseorang lalu batal, sekian tahun baru kita tahu ternyata memang Allah selamatkan kita. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini.